Nabi kita Muhammad SAW bersabda begini, "Lau alimat ummati ma wara'a kulli musibatin lasta'jaluha." Coba, sesuai dengan logika apa tidak? Kata Nabi Muhammad, kalau seumpama setiap umat itu tahu, setiap manusia itu tahu, di balik suatu cobaan itu apa yang Allah sediakan, ya, dia tersingkap sudah apa hikmahnya, maka pasti setiap orang itu akan meminta dan memohon pada Allah Ta'ala supaya musibah-musibah itu, cobaan-cobaan itu dipercepat datang kepadanya. Supaya apa? Supaya cepat dia merasakan kebaikannya pula. Itu yang terjadi. Sehingga banyak di antara kita dari saking takutnya nggak dapat jodoh, ya, sampai udah saat anak pasrah sama antum mau dijodohkan sama siapa saja. Nah, ini sebetulnya bukan kata-kata yang baik-baik kan ya, kita pasrah pada seorang guru, kita mau terima apapun yang diputuskan oleh guru. Ini karena putus asa dia ngomong gitu. Coba dulunya nggak putus asa dia nggak ngomong gitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, oleh karena itu memaknai, mencermati arti yang semacam ini adalah ilmu tasawuf namanya. Gak mudah itu. Untuk menjadi orang bersyukur di saat kita itu tersakiti, untuk menjadi orang bersyukur di saat kita itu dalam keadaan tidak enak, kita terima kasih atas apa? Misalnya apa? Contohnya, pernahkah kita itu disakiti tapi kita berterima kasih? Padahal kita tidak pernah belajar tasawuf sebelumnya. Pernah apa tidak? Anda bertanya, bukan menjelaskan. Ustaz berharap murid-murid Ustaz yang cerdas-cerdas itu loh. Kalau ditanyakan, pernah gitu loh. Tapi kok jangan cuma bilang pernah, ditanya kapan? Harus tahu jawabannya. Jangan jawab bilang, iya pernah, tapi nggak tahu jawabannya apa. Pernahkah kita itu tersakiti, tapi kemudian kita berterima kasih? Pernah? Pernah. Ingat gak? Waktu kita sakit gigi, ngapain? Pergi ke dokter, diapain sama dokter gigi? Dibor giginya, ya kan? Emang enak digituin? Nggak enak kan? Waktu mau pulang ngasih duit bilang apa? Aneh kan? Pernah nggak keselio kakinya? Lalu diapain? Nggak diusap aja? Dipijit kan? Sakit nggak? Sakit sampai kita jerit-jerit, ya kan? Habis itu kasih duit, bilang apa? Aneh kan? Loh kenapa giliran kamu dijetok kepalanya gitu? Kok nggak bilang terima kasih sama yang jetak? Itu loh. Jadi kalau kita tahu ya maksud dan tujuan daripada sesuatu yang kita anggap itu menyakitkan, maka kita akan berterima kasih malah. Dan itu terjadi kok dalam kehidupan kita. Nah, buktinya kepada dokter itu. Nah, itu loh. Ingat kan bagaimana ceritanya ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya. Anaknya itu seorang yang cerdas. Di mana dia itu disuntik sama dokter. Dia menjerit kan, sakit gitu ya, sakit. Habis itu dikasih uang dan ucapan terima kasih gitu. Suatu waktu dia terkilir kakinya, dipijit sama tukang pijat, jerit-jerit dia. Tapi habis itu dikasih uang dan bilang terima kasih. Nggak terima itu anak itu. Ya, kok begitu sih? Kamu ayah itu disakiti, ayah itu dipaksa, ayah itu disuntik malah. Tapi kok malah dikasih uang dan bilang terima kasih? Nah, gitu. Lagi-lagi katanya anaknya itu, ayah dipijit-pijit sampai jerit-jerit karena kesakitan. Tapi kok tiba-tiba ayah bilang kasih uang dia, lalu juga bilang terima kasih. Kenapa terima kasih kepada orang yang disakiti?
Tiba-tiba seminggu kemudian sepeda motornya hilang, dicuri orang. Cari sana sini nggak dapat, sedih dia, termenung. Akhirnya ketemu sama anak itu, anaknya dia itu yang cerdas itu. Dia bilang, ya kenapa kok ayah itu kelihatan termangu, kelihatan sumpah, kelihatan sedih. Akhirnya, iya nak, sepeda motornya ayah itu hilang, dicuri orang. Apa kata anak tersebut? Ya, nggak seharusnya ayah seperti itu. Harusnya ayah cari maling itu, terima kasih kepada maling itu, katanya. Sama kan seperti ayah kemarin, waktu disuntik, kesakitan, tapi kasih uang, bilang terima kasih. Dipijat, kesakitan, tapi dikasih uang dan bilang terima kasih. Sekarang harusnya ayah itu senang dong sama maling itu, bahkan tanpa dikasih uang, maling itu nggak perlu dikasih uang sama ayah. Harusnya terima kasih dan terima kasih pada Allah Ta'ala karena nggak perlu jumpa dengan si pencuri itu. Akhirnya apa kata ayahnya? Betul juga ya. Yang gila bukan anakku tapi aku sendiri yang gila ya. Nah, jadi kita ini bakal tahu dan berterima kasih kepada Allah serta bersyukur kepadanya ketika sudah tahu hikmahnya itu apa. Sebelum kita tahu hikmahnya itu apa, kita tidak akan menerima untuk berterima kasih. Itu sifatnya manusia. Itu sifatnya manusia. Kenapa? Karena kurang beriman. Karena kurang yakin. Yakin dan keimanan itu yang saya masukkan itu sama kaitannya dengan ini. Kalau Nabi Muhammad berbicara, apakah mungkin dia berbohong? Kalau Allah mengucapkan firman-Nya, apakah mungkin Allah itu berbohong? Yakin semuanya? Nah, tapi penerapannya dalam kehidupan kita kan tidak. Nah, gitu lah. Harusnya cukup yakin pada Allah dan Rasulnya, nggak mungkin itu bohong. Semua yang menimpa pada kita itu yang terbaik. Nah, gitu loh. Termasuk yang diwajibkan pada kita. Kita kan